Saya ke Bung Ferry. Saya tahu semua teman-teman aktivis menyuarakan dengan sangat keras untuk menunda. Apakah Bung Ferry juga pada tahap bahwa ini harus ditunda, jangan sampai terjadi di 9 Desember nanti? Harus ditunda karena memang kita memiliki catatan-catatan penting, Mbak Rosi. Catatan-catatan penting itu sebagaimana sudah disampaikan sebenarnya oleh Bang Doli dan Pak Akmal tadi, bahwa mestinya kalau mau laksanakan ada standar protokol kesehatan yang jelas. Faktanya kita tidak menemukan itu. Satu, misalnya masih banyak penyelenggara yang terdampak COVID-19 tidak menyelenggarakan protokol, beberapa di antara mereka malah berkeliling, dan bahkan yang terdampak COVID-19 ini tidak hanya teman-teman penyelenggara pemilu di tingkat lokal, tetapi juga tingkat nasional. Jadi pertanyaannya jadi begini, kalaulah jaminan atas kesehatan penyelenggara, peserta, dan pemilih tidak dapat dilakukan, bagaimana mungkin bisa melaksanakan proses pemilu kada yang berkualitas? Bung Ferry, maaf, mengapa suara Bung Ferry itu pesimis banget? Kenapa kita tidak bisa punya optimisme bahwa ini bisa menjadi alat yang bergerak bersama, kegotong royongan selama protokol kesehatan itu disiplin? Tadi kan Prof. Johan udah bilang, ya karena kita juga menyaksikan kedisiplinan kita masing-masing. Mengapa Bung Ferry pesimis? Ya, Mbak Rosi, saya dalam posisi yang sangat full optimistik, ya. Saya optimis bahwa ini harus ditunda. Kenapa? Karena kondisi-kondisi yang kita bisa lihat, kalau akan menyelenggarakan pemilu, satu bukan berarti kita tidak bisa seperti Korea Selatan. Tetapi kita harus melihat apa yang telah dilakukan Korea Selatan menuju proses pemilu itu dalam menghadapi pandemik COVID-19. Mereka begitu matang mempersiapkan. Ya, saya mengerti maksud Bung Ferry bahwa kalau kita ingin membandingkan dengan Korea Selatan, hal yang sama. Itu Korea Selatan sudah flatten curve, artinya sudah bisa dibilang membuat landai kurvanya. Ya, benar. Mereka kan juga melakukan permulaan dengan melakukan tes untuk memastikan penyebaran COVID sedari awal. Kita baru kemarin dan angkanya juga sangat tinggi ya sekarang, dan itu yang kemudian mengkhawatirkan kita bersama, apalagi peserta dan penyelenggara tidak berkomitmen dengan peraturan yang telah dibuat. Bang Doli misalnya pasti paham betul sebelum PKPU 13 sudah ada PKPU nomor 6 dan PKPU nomor 10 yang kurang lebih mengatakan bahwa untuk pendaftaran, para calon tidak perlu datang. Yang datang adalah ketua dan sekretaris untuk menghindari berkumpulnya massa. Tapi apa yang terjadi? Seluruh calon di 270 daerah pemilihan hadir untuk mendaftarkan diri, lalu setelah itu, boom, sebagian besar di antara mereka terbukti kena COVID-19. Ya, itu menjadi pelajaran yang sangat besar karena ketika peraturan KPU itu dibuat tidak ada sosialisasi yang meluas sehingga tidak ada satupun yang tahu. Saya ingin satu jawaban yang singkat saja pada Pak Dirjen. Jadi 9 Desember ini pasti kita akan pilkada dan tidak mungkin ditunda lagi. Undang-undangnya sudah menetapkan seperti itu. Walaupun ada norma yang juga membuat pembenaran, tetapi melihat persiapan dan segala langkah-langkah yang sudah terlakukan, kita optimis. Karena kita sudah menunda, Mbak Rosi. Kita sudah menunda apa yang Prof. Jo inginkan, apa yang Mas Ferry sampaikan, sudah kita tunda. Dari September, 23 September ke 9 Desember. Artinya kita sudah mengikuti menunda pilkada itu. Sekarang kita go, dan kita yakin kita akan bisa laksanakan. Terakhir sebelum saya ingin jeda ke Bung Doli, mungkin nggak ada perpu yang kemudian menunda pilkada 9 Desember? Kita memonitor terus hari per hari. Jadi saya ingin tegaskan kita nggak pernah abai, Mbak Rosi, ya, soal keselamatan dan kesehatan masyarakat. Justru kita sangat memperhatikan itu, makanya setiap hari kita berkoordinasi terus. Bahkan tadi kalau disinggung 5 sampai 6, ya,
tanggal 7-nya langsung Komisi 2 menggelar rapat kerja untuk melakukan koreksi terhadap semua tahapan yang berlangsung. Untuk apa? Ya untuk keselamatan dan kesehatan masyarakat. Kalau pertanyaan saya soal 9 Desember mungkin nggak ada perpu soal penundaan? Sampai saat ini kita belum membicarakan opsi tentang penundaan. Kami sampai saat ini sedang memonitor persiapan dan upaya-upaya untuk bisa menjalankan tahapan yang sudah disepakati sampai 9 Desember.